Hari ini gue mau share gimana caranya gue menjelaskan metode digital selling gue yang sudah bisa menghasilkan berjuta-juta, berpuluh-puluh juta, bahkan sampai ke miliaran seperti yang lo lihat di sini, dan gak cuma gue, bahkan ke member gue gitu ya. Framework digital selling yang sedang gue susun juga nih template-nya, biar nanti lu tinggal bisa copy paste aja sebenarnya. Oke, jadi harusnya sebentar lagi by the time video ini di upload harusnya sudah mau launching gitu ya, framework digital selling ini. Di video kali ini gue mau share gimana ya caranya kalau misalkan gue dihadapkan dengan anak kelas 5 SD gitu ya. Nah, ini gue pengen ngajarin cara make money lewat metode digital selling. Oke? Okay? So, kita coba lihat dah caranya seperti apa. Kalau gue kasih tau anak kelas 5 SD cara make money, nah ini begini step by step. Yang pertama, yang paling penting itu adalah memikirkan dulu nih mau bikin produk apa. Tapi jangan dibuat dulu produknya. Jadi dipikirin dulu mau bikin produk apa ya. Nah, ada 3 cara sebenarnya untuk kita berpikir ya mau bikin produk apa. Cara yang pertama ini adalah melakukan observasi. Jadi kita lihat nih, observasi ini nggak cuma kayak ngeliatin kayak orang tuh pada ngapain ya, terus dia bengong, enggak. Tapi kita lihat nih, ada satu kebutuhan di market yang belum terpenuhi. Jadi lu lihat di sana dan lu pikirin. Pas gue waktu itu jualan kumpulan automations gitu ya. Gue tuh ngelihat ini sebentar lagi akan ada GPT agents di mana orang-orang itu bakal gampang lah kalau mengautomatekan sesuatu gitu loh. Jadi mulai dari chatnya mungkin, nyusun folder segala macam. Tapi kok nggak jadi-jadi ya? Jadi gue mau observe, ini nggak jadi-jadi nih. Gue lihat nih GPT Agents kayak masih lama. Gak tau kenapa. Pada saat itu ya, waktu itu belum jadi beneran GPT Agents-nya. Terus gue ngeliat orang-orang pada jualan templates automation ini secara gratis gitu. Padahal menurut gue ini cukup valuable. Makanya gue bungkus dengan sebuah copywriting dan akhirnya bisa menjual gitu loh si kumpulan automations ini. Jadi kayak gue ngeliat, simply ngeliat ada sebuah loophole ya sebutannya. Jadi observasi tuh observasi sebuah loophole. Jadi lu ngeliat, abis itu kayak ada yang kosong di market nih gitu ya, yang bisa gue isi. Nah itu maksudnya observasi. Tapi kalau misalkan lu nggak punya sense itu, kayak nggak dapet nih sense-nya, gitu ya udah nggak apa-apa, gitu ya. Mulai dari yang lu sukanya ngapain gitu, bikin apa, bikin masak misalkan ya udah mulailah dari do something about masak, bikin resep atau apa itu juga nggak masalah. Atau lihat orang lain itu jualinnya pada lagi jualan apa sih, itu juga nggak masalah banget. Ya, let's say karena ini adalah anak kelas 5 SD, jadi gue bilang, oh ya udah let's say kita jualan stiker lah. Anak kelas 5 SD kan gitu ya, jualan jualan stiker. Maksudnya, wah anak kelas 5 SD ya. Anak SD, anak SMP gitu ya, seingat gue sih masih pada mau beli stiker ya. Karena lucu, murah gitu, bisa ditempel di HP. Nah, tapi ingat, jangan dibuat dulu gitu. Jadi dipikirin dulu, dimantepin dulu. Oh oke, gue mau jualan stiker. Kenapa jangan dibuat dulu produknya? Karena kita harus cek gitu ya. Aturan nomor satu dalam melakukan digital selling itu adalah mulai dari orang lain mau beli dengan profit bagus. Jadi maksudnya gimana nih mulai dengan orang lain mau beli dengan profit bagus? Jadi gini, kalau lu langsung ke produk dan habis lu langsung bikin karena lu merasa kayak oke ini mungkin yang gue suka, gue juga lihat orang lain jualin atau mungkin gue observe belum ada yang jualan stiker di sekitar gue. Tapi jangan langsung jualan karena itu lu masih merasa lu harus melakukan survei market gitu. Bisa jadi kalau stiker kasusnya ya. Di dekat sekolah, di depan sekolah ada abang-abang yang jualan stiker juga. Atau di kantin bahkan ada yang jualan stiker juga. Atau bahkan di kelas juga ada yang jualan stiker. Nah ini kan kita jadi kayak, wah ini banyak banget jualan stiker. Nah profitnya biasanya nggak bagus. Karena orang-orang udah pada jualan hal kayak gitu, jadi profitnya nggak gitu bagus lah. Makanya gue tuh kurang suka sama, bukan gue harus kayak jual si paling beda ya, enggak gitu. Gue tetap mau jualan stiker, tapi dengan cara yang berbeda gitu loh. Kalau gue udah lihat oh di depan sekolah udah banyak, di kantin udah banyak, di kelas udah banyak, berarti gue nggak boleh jual yang sama nih, karena kalau nggak jadinya apa? Perang harga jadinya. Gitu. Semua udah jualan stiker, kalau kita ikutan jualan, profit kita jadi kurang oke. Yang terjadi adalah kita perang harga dan terjadi red oceans. Gitu. Jadi kayak itu adalah prinsipnya tuh, aturan nomor satu tuh. Makanya tadi gue bilang jangan dibuat dulu produknya. Kita lihat dulu nih, gitu, mau bikin apa.
Oh ternyata udah banyak, ya udah kita pikir lagi. Gimana cara mikirnya gitu. Nah ini untuk teman-teman yang juga sudah mengenal lah ya, ini gue rasa udah cukup cukup banyak orang yang bahas juga gitu ya mengenai 3 market utama aja, market tentang relationship atau hubungan. Jadi kita jualan sesuatu yang membuat mereka mengimprove lah ya relationship dengan orang lain. Misalkan cara berkomunikasi itu kan juga mengimprove cara kita untuk mempunyai hubungan sama orang lain. Cara buat ngechat cewek. Nah, itu kan juga banyak tuh ebook tuh yang gue lihat jualin cara ngechat cewek dan sebagainya. Nah, ini kan mengimprove kita sebagai manusia punya hubungan sama orang lain ya. Itu salah satu market yang bisa cukup laku lah gitu di Indonesia ini. Habis itu market kesehatan, jualan gitu. Cara buat uh, awet muda, cara buat hilangin bisul dan sebagainya gitu ya. Jahe-jahe, jamu-jamu dan sebagainya itu juga rame lah di Indonesia. Sama market keuangan ini cara buat biar lo bisa growing money, jadi nggak cuma stuck doang di bank, tapi gimana caranya biar bertumbuh uang lu, cara buat dapetin duit. Ini kan market-market yang sebenarnya 3 market utama yang biasanya secara kita sebagai marketer itu tuh kayak ya berputarnya di sini-sini aja gitu marketnya ya kan. Nah, gua ambil contoh gitu ya. Gua ambil contoh market kesehatan. Oke? Okay? Ini kalau udah biasanya kalau udah banyak yang ngajarin tentang cara diet, ini udah jadi yang namanya red oceans. Ya, warna merah ya di sini ya. Tuh. Jadi market kesehatan ini sudah warna merah karena semuanya udah ngomongin jualan diet gitu ya. Ini gue bisa ngajarin lo cara buat turun 7 kilo, turun 5 kilo, turun 10 kilo. Banyak banget dah gitu loh. Nah sehingga gue nggak saranin karena yang terjadi nanti jadi kayak gini. Di depan sekolah ada, di kantin ada, di kelas ada, kayak sama. Diet. Buka sosmed ada yang ngajarin diet, buka TikTok ada yang ngajarin diet, buka YouTube ngajarin diet, semua ngajarin diet gitu loh. Jadi kayak yang terjadi adalah perang harga jadinya. Gitu kan. Ketika red ocean ini terjadi, yang kita lakukan adalah berangkat dari market utama ke submarket. Gitu. Ini biar kita bisa lebih menang gitu loh maksudnya teman-teman. Teman-teman lihat lagi nih. Oh di submarket ini dari market diet ada yang diet keto, intermittent fasting, ada diet paleo, ada diet DASH gitu ya. Gue nggak tahu jujur nih diet apa, gue cuma cari dari Google. Dan kalau memang belum banyak yang jualan tentang diet keto misalkan, oke, teman-teman bisa dapat profit yang lebih bagus lagi. Tapi kalau udah banyak gimana nih? Katakanlah ini jadi red ocean lagi nih. Diet keto sekarang semua orang udah nggak ke market ini lagi, market diet doang udah enggak. Olahraga, buat diet enggak. Ini sekarang semuanya masuknya ke diet keto. Sehingga diet keto ini jadi red ocean lagi. Terus gue mesti kemana lagi gitu loh. Salah satu caranya adalah teman-teman membuat kategori baru di sini. Oke, jadi teman-teman ini membuat new kategori di market diet. Ya, diet apa namanya? Nah, bisa jadi gabungan sama intermittent fasting sama apa gitu loh. Jadi intermittent fasting sama olahraga yang seperti apa. Nah, jadi teman-teman yang lain kalau intermittent mau diet biasanya nggak boleh makan gorengan, ini boleh makan diri gorengan makan aja gitu. Pas buka gitu makan gorengan silakan. Gitu contohnya kayak gitu ya. Ini cara penjelasan simpelnya kayak gitu sehingga nanti orang-orang akan lihat, wih, ini ada kategori market baru nih dalam diet, ada cara baru dalam diet. Karena yang baru itu biasanya lebih diperhatikan gitu sama orang-orang. Oh, ini ada cara baru nih, lebih diperhatikan sama orang-orang. Ketika semuanya ini sudah red ya, semuanya udah red, semua orang udah ngomongin keto, intermittent fasting, semuanya udah ngomongin cara baru. Nah itu lebih dilihat ya, belum nggak beli ya, kayak lihat. Nah, terus hubungannya gimana gitu ya sama si stiker ini? Artinya ketika semua orang di kelas gitu ya tadi ya, kita balik ke case anak SD tadi ya jualan stiker. Ketika semua orang di kelas jualan stiker vinil kayak gini, iya lucu sih buat di handphonenya. Nah di kelas, di kantin, di depan sekolah semua jualan stiker. Kita nggak jualan stiker lagi. Kita jualan stiker magnet. Nah ini udah ada nih stiker magnet nih. Ini lumayan seru sih guys. Menurut gue ini lebih rapi gitu ya. Lumayan stiker magnet ini. Kenapa stiker magnet? Karena kalau stiker vinil ini kan mesti dikopek ya, lebih dikopek, dibuka, ada bekasnya lagi.
ada bekasnya gitu. Nah kalau pakai stiker magnet gampang copot pasang dan nggak ngerusak barang, nggak ngerusak casing karena ini magnet gitu. Dan lebih awet juga, dan kalau bosen ini bisa tinggal cabut, ganti sesukanya. Kalau ini kayaknya udah terlalu komit ya, pasang ya udah nggak bisa dilepas lagi gitu loh. Ntar kalau mau ganti gimana? Nah kayak gitu loh. Jadi kita jualan sekarang ke orang-orang bukan stiker. Kita bilang, guys, orang-orang yang tadi di sini ya, sekarang belinya stiker magnet aja sama aku, ini bisa diganti-ganti lebih gampang, lebih awet dan segala macam. Nah orang-orang langsung kayak, wih, ada kategori baru nih dalam perhiasan atau dekorasi stiker nih gitu, yaitu stiker magnet di sini. Jadi teman-teman bisa buat kategori baru. Nah, jadi yang pertama, jual di kategori submarket tersebut itu adalah kelebihan yang sangat 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 menguntungkan. Oke, jadi ini advantage yang sangat besar. Makanya gue pun juga sebenarnya suka ya untuk membuat kategori-kategori submarket baru gitu daripada kayak menjual dari yang memang sudah ada seperti itu. Oke, dan kita masuk ke kalau udah tahu oke, kita mau produksi stiker magnet gitu ya. Tadi kan pertama, oke kita mau jualan stiker, tapi jangan langsung dicetak dulu stikernya. Setelah kita research, setelah kita melihat, kita membuat kategori baru, nah kita oke kita setuju kita mau bikin stiker magnet. Oke? Nah, kalau udah bikin stiker magnet terus gimana? Aturan kedua ya udah langsung jualan gitu. Jualan ada dua tipe ya teman-teman ya, ada yang gratis sama yang bayar. Kalau gratis ya bikin konten, kalau bayar ya teman-teman bisa pakai Meta Ads gitu ya. Jualan seperti gua menggunakan Meta Ads. Nah, kalau kontennya ada apa aja? Ada Threads, ada Snapchat, ada IG, ada YouTube, ada TikTok yang treatmentnya itu berbeda-beda. Jujur ya, gua ini ketika jadi content writer, itu gue mulai dari Instagram teman-teman. Gue bikin media, gue membangun media, di mana TikTok itu masih belum muncul, belum ada lah, masih waktu itu masih apa sih? Lupa gue sebelum TikTok, ByteDance, ByteDance mungkin gitu lah. Yang memang bukan bukan seperti sekarang ini, nggak segede sekarang. Belum ada TikTok Shop juga tahun 2016 gitu loh. Gue masuk ke industri ini itu jadi penulis, penulis untuk akun media gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu kayak macam dagelan, Ilvia, terus kayak rahasia gadis dan sebagainya, nah itu gue nulis-nulis kayak gitu tuh, gitu penulis-penulis media, bikin akun sendiri dan grow gitu ya. Sekarang kalau ditanya gue masih bisa nggak ya nge-grow audience di Instagram? Jujur ini udah game yang berbeda sih di Shorts gitu ya. Jadi kayak ini udah eranya era Shorts. Gue bilang gue belum tentu bisa juga gitu loh. Makanya gratis tapi mesti belajar ilmunya, ya kan? Kalau mau langsung yang ketemu yang mau niat beli deh gitu ya. Ya udah bayar aja kalau gitu trafficnya. Pakai Meta Ads, bikin konten, setting ads, evaluasi. Nggak ngerti, gue udah buatin YouTube 2 jam 40 menit ngajarin gitu ya, dari awal sampai selesai dulu belajar Meta Ads, jadi silakan ditonton. Tapi teman-teman, gue ada satu hacks ya, buat teman-teman yang mungkin juga baru di industri ini dan pengen cepat bisa gitu loh. Ini adalah hacks dari gue, oke? Yang pertama, teman-teman silakan pilih salah satu platform. Terserah mau itu Threads ke, mau itu Snapchat, IG, YouTube, TikTok, bebas lah. Mau itu Meta Ads, Google Ads itu bebas. Pokoknya teman-teman pilih yang menurut teman-teman kayak nyaman gitu ya. Pilih mentor juga. Nah teman-teman ketika udah ketemu mentornya gitu ya teman-teman ya lihatlah gambar besarnya tuh di YouTube seperti apa sih metode-metodenya. Cara mengerjakan Meta Ads itu seperti apa. Cara buat bikin konten kalau teman-teman pengen belajar bikin YouTube berarti cara bikin konten di YouTube tuh gimana gitu. Jadi kayak dipelajari ya. Nah, setelah dipelajari, teman-teman perlu praktek, gitu kan ya, biar nggak salah kalau jualan produk sendiri. Nah, menurut gua, praktek paling cepat itu adalah belajar dari agency owner. Teman-teman bisa bayar agency owner, gitu. Misalkan kayak, oh dia kalau rate untuk ngehandle 15 juta sebulan, bilang, gue mau lu ajarin gua aja deh 5 juta sebulan, tapi lu ajarin gua gitu. Itu juga bisa. Atau gratis. Dengan cara mana? Ya udah gue bakal volunteer 3 bulan gitu ya bantuin agensi lu, cuman lu ajarin gitu ya, gue bakal kerjain yang lu kerjain. Jadi pelajari mindset dan juga strategi di platform tersebut karena agency owner ini menurut gue punya pandangan yang sangat spesifik terhadap sebuah platform. Jadi kalau di agensinya jagonya di TikTok ya udah lu belajarin TikTok sama dia. Tuh agensi jagonya di Instagram ya
lu belajar Instagram. Tuh agensi jagonya bikin YouTube, ya lu pelajari YouTube. Tuh agensi jagonya personal branding, lu pelajari nih. Personal branding tuh kayak gimana. Jadi volunteer, pelajari mindsetnya dan strateginya di platform tersebut gitu. Jadi lu dalemin tuh. Dan ketika udah bisa, saatnya ya run sendiri lah ya gitu. Karena kan memang lu di awal udah agree nih gue mau volunteer aja gitu. Seperti itu. Jadi ini cara paling cepat buat menguasai ya. Jadi bukan cuma bisa, bukan cuma paham, tapi menguasai itu belajarnya sama agency owner. Menurut gue tuh udah legit lah gitu. Kemudian setelah lu udah menguasai skillnya, itu udah bisa jualan juga, saatnya bikin bisnisnya. Kita balik lagi ke stiker tadi ya. Jadi sebelumnya kita sudah bisa berjualan make money gitu ya. Kita jual mungkin bikin konten ada yang beli, mungkin iklan ada yang beli gitu ya. Nah sekarang saatnya kita bikin bisnisnya. Jadi jangan puas sampai menjual doang, tapi puaslah ketika sudah bisa bikin bisnisnya, sampai bikin bisnisnya. Maksudnya gimana nih? Bikin bisnis emang tadi bukan bisnis, nah gue kasih tahu. Jadi dari stiker tadi kita bisa membedah gitu, kita bisa membedah format dari cara kita menjual. Gitu. Kalau yang tadi kan fisik dan bentuknya produk adalah stiker ya. Ada bentukannya dan bentuknya adalah ya produk yang bisa lu jual. Tapi sebenarnya ada 3 jenis gitu ya, 3 tipe ya evolusi dari sebuah produk. Jadi bisa jadi produk, bisa jadi jasa, bisa jadi akses. Oke. Formatnya bisa jadi fisik, bisa jadi digital. Nah, kalau digital ini bisa jadi apa? Video kah, audio kah, tulisan kah, atau apa gitu. Jadi kayak teman-teman bisa pilih gitu. Kita mau yang formatnya fisik dengan jenisnya produk. Ya berarti jualan kita yang tadi. Kita mau formatnya fisik dan bentuknya jasa. Jasa cetak custom stiker magnet. Jadi kita jualan ada, Kak aku suka nih sama modelnya stiker magnet gini memang oke. Aku juga mau dong cetak yang kayak versi aku gitu ya, muka-muka aku atau muka-muka siapa lah gitu loh. Jadi lu terima nih jasanya juga. Itu jadi duit lagi. Abis itu fisik juga bentuknya akses. Kadang-kadang kalau stiker itu kan yang salah satu yang menarik adalah kolektor ya. Jadi kayak edisinya siapa. Nah, karena kita juga into di industri stiker ya kita bilang kayak oh gue kemarin abis ikut dari show-nya artis Korea siapa atau show-nya siapa nih dapat stiker fans edition nih kalau mau nih mau gak gue jual nih dengan harga tinggi itu juga akses tuh karena nggak semuanya bisa beli limited editions gitu itu namanya akses menjual akses barang yang terbatas gitu habis itu formatnya digital bentuknya produk digital oke berarti kita bisa bikin video cara bikin custom stiker sendiri nah kasih tunjuk lah pakai alat lu gimana caranya alat lu itu berapa duit belinya dapatnya dari mana kalau nggak pakai alat lu nggak beli ya udah pinjam dari siapa sewa dari mana itu kan juga bisa tuh diajarin buat orang-orang yang gue mau belajar adalah cara buatnya gue nggak mau beli-beli terus gitu sama lu ya udah lu buatin videonya jadi produk digital jadi atau jasa tapi digital gimana jasa desain custom stiker magnet katakanlah ada yang mau cetak ya kan ini ada yang mau cetak nih cuman aku referensinya dari Pinterest kak gitu loh aku mau yang dari Pinterest sama yang dari Instagram ini digabungin tolong desainin dong nah jasa desain itu juga duit lagi beda lagi sama jasa cetak gitu jadi kalau cetak doang misalkan 100.000 tambah desain 50.000 150.000 jadinya gitu jadi jasa digital akses membership jadi kita akan ngasih nih setiap bulannya akan ada kita punya akses gitu ya sama fans-fans siapa gitu artis Korea atau sebuah IP intellectual property ya nah kita di sini adalah kumpul dan kita kan bagi-bagi stiker WA khusus kolektor nih gitu. Contohnya seperti itu ya dan itu cuma 50.000 doang per bulan di mana kita bakal setiap minggunya dikasih stiker-stiker baru yang kolektor kurang lebih kayak gitulah ini kan limited juga kan limited editions jadi ini tuh jadi ekosistem bisnis jadi sekarang lu udah nggak cuma jualan produk lagi tapi ada ekosistemnya bisa jadi orang yang awalnya oh aku mau punya produk terus kayak oh bagus ya jadi mau cetak habis dari mau cetak mau belajar cara cetaknya gimana jadi dia beli 3 produk lu instead of satu nah itulah namanya ekosistem dari bisnis jadi bikin formatnya
bikin funnel-nya seperti apa. Kalau teman-teman masih nggak ngerti tadi bahasa gua funnel gitu ya, teman-teman bisa nonton juga video-video YouTube gua yang lain di playlist digital marketing sehingga teman-teman bisa lebih memahami gitu ya konsep dari berjualan online itu seperti apa. So itu cara gua mengajarkan untuk eh, orang-orang atau anak-anak yang mungkin baru mau masuk ke dunia digital selling. Yang penting dapat konsepnya, dapat mindsetnya gitu, dapat caranya juga, taktiknya gitu seperti apa. Dan kalau ini juga ternyata bermanfaat buat lo gitu ya. Nah, gue juga sudah punya grup teman-teman advertiser atau teman-teman yang menjual digital produk, di mana lo bisa langsung gabung aja ke grup Conversion Club dan nanti kita bisa ngobrol di grup tersebut. Oke? Kita ketemu di video berikutnya ya.